Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamrud Nusantara dengan NIM 25200019. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah basis data. Proyek yang saya buat bertujuan untuk merancang sebuah basis data dalam sistem penjualan coffee shop, mulai dari proses normalisasi data menggunakan Microsoft Excel hingga implementasi database menggunakan MySQL melalui command prompt pada XAMPP. Nah, pertama saya membuka file Excel pada sheet UNF. Pada tahap ini data masih berbentuk UNF atau Unnormalized Form atau belum dinormalisasi. Terlihat bahwa dalam satu transaksi terdapat beberapa menu sekaligus yang ditulis dalam satu sel. Begitu juga jumlah pembelian dan harga masih digabungkan dalam satu kelompok. Contohnya transaksi TR001 ini memiliki 3 menu, yaitu Americano, Cappuccino, Chicken Rice Bowl. Karena terdapat data yang bernilai lebih dari 1 pada satu atribut, maka data tersebut masih mengalami repeating group sehingga belum memenuhi syarat untuk yang 1NF. Oleh karena itu, data harus dipecah menjadi data yang lebih sederhana. Selanjutnya 1NF. Nah, pada tahap 1NF ini, setiap kolom hanya memiliki satu nilai atau atomic value. Setiap menu dipisahkan menjadi satu baris tersendiri, sehingga setiap transaksi memiliki satu menu, satu quantity, dan satu harga. Selain itu, saya menambahkan atribut ID menu, nama menu, kategori, harga, quality, customer, kasir, dan tanggal. Dengan demikian, seluruh atribut sudah bersifat atomik, sehingga memenuhi syarat first normal form atau 1NF. Selanjutnya, saya membuka sheet 2NF. Pada tahap ini, saya menghilangkan partial dependency. Data dipisahkan menjadi dua tabel, yaitu tabel transaksi dan tabel menu. Tabel transaksi di sini berisi ID transaksi, tanggal, customer, dan kasir. Sedangkan detail menu dipindahkan ke tabel kedua. Tabel detail transaksi ini berisi ID transaksi, ID menu, dan quantity. Dengan pemisahan ini, data transaksi tidak perlu berulang setiap kali terdapat menu baru. Tahap ini telah memenuhi syarat 2NF. Selanjutnya, saya membuka sheet 3NF. Pada tahap 3NF ini, saya menghilangkan transitive dependency. Data kemudian dipisahkan menjadi beberapa tabel, yaitu tabel customer, tabel kasir, dan tabel kategori. Nah, di sini tabel customernya itu ada ID customernya, yaitu C001 dan C002, dan nama customernya itu Sarang dan Budi. Terus kemudian ini tabel kasir kita buatkan ID-nya juga. ID untuk nama kasirnya Nizar yaitu K001 dan nama kasir Tara yaitu K002. Nah, kemudian ini ada tabel kategori. Ini tabel kategori ini untuk ID kategorinya ini mewakili untuk nama menu. Jadi untuk nama menu
Untuk kategori coffee itu ID kategorinya itu K01. Kalau untuk yang kategori ropang itu ID kategorinya 02, dan yang untuk kategori rice bowl itu ID kategorinya itu 303. Atau maaf, sorry, itu K03. Kemudian di sini ada tabel menu. Tabel menu ini untuk mewakili, di sini ada ID menu. ID menu di sini itu untuk mewakili nama-nama menu yang ada, yang sudah tercantum di sini. Untuk americano itu ID menunya M001, dan yang Cina M002 dan selanjutnya. Nah, di sini tuh sudah disertakan dengan harga dan ID kategorinya. Kemudian di sini ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini isinya ada ID transaksi, tanggal, ID customer, dan ID kasir. Nah, dengan penjelasan tersebut, setiap tabel hanya menyimpan data sesuai fungsinya, sehingga tidak terjadi redundansi data dan seluruh tabel telah memenuhi 3NF. Selanjutnya saya akan mengimplementasikannya hasil normalisasi tersebut ke dalam MySQL menggunakan command prompt. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat database dari hasil dari 3NF ini. Nah, pertama kita masukkan nama database ini yaitu coffee shop. Kemudian untuk kita memastikan apakah database-nya itu ada atau tidak, kita sini ada keterangan seperti itu. Lalu kemudian kita pakai, karena kita akan mengisi database tersebut dengan tabel-tabel yang berada di Excel ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita akan membuat tabel customer. Terus kemudian kita akan membuat tabel kasir. Lalu kita buat tabel kategorinya.
Setelah itu kita akan membuat tabel menu di sini. Nah, kemudian saya di sini akan membuat tabel transaksinya. Kurang lebih hampir sama dengan cara-cara yang sebelumnya. Nah, mungkin akan nanti beberapa untuk disesuaikan.
Saya baru ketemu, mungkin kesalahannya daripada kurang di sini, kita kurang menuliskan ID. Setelah kita keluar ini, kita nambahkan just kalau sudah, kemudian saya akan membuat tabel header transaksi.
Di sini saya tidak sengaja tekan Ctrl plus C. Di sini saya akhirnya keluar dan diharuskan untuk login kembali. Transaksi di sini. Aduh, selanjutnya saya akan mengecek tabel. Itu customer, data transaksi, saya kategori menu transaksi. Kita kemudian akan melihat struktur tabelnya. Di sini sudah keluar semua struktur tabelnya, mulai dari tabel customer, kasir, kategori, menu, kemudian transaksi, kemudian ada data transaksinya. Lalu saya akan mencoba memasukkan data customer. Data yang customer di sini kan ini tipenya apa kita belum tahu, ID-nya berapa, nama customernya apa saja. Makanya dari sini kita akan mulai memasukkan datanya dengan cara ketik seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan data kasirnya. Saya akan memasukkan data kategorinya juga.
kemudian saya akan memasukkan data transaksinya. Nah, karena di sini saya tidak bisa memasukkan data transaksinya, mungkin karena tidak bisa ya, tadi belum saya input, saya langsung skip untuk memasukkan detail transaksi. Nah, karena saya tidak dapat memasukkan data untuk transaksi dan detail transaksinya, saya langsung skip saja untuk menampilkan data-data yang sudah saya buat. Kemudian saya akan menghapus data, karena itu insert. Kemudian saya akan menampilkan kembali isi tabelnya. Nah, di sini sudah untuk ID yang C002 milik Budi itu sudah terhapus dari data dari tabel customer di sini. Karena pengetikan saya agak lama, saya langsung skip saja untuk proses pengetikannya. Nah, kemudian setelah selesai mengetik ini, data selanjutnya tekan enter saja, nanti akan muncul. Nah, di sini saya langsung skip saja untuk pengetikannya. Nah, kemudian saya akan menampilkan data menggunakan perintah join. Perintah ini digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel yang saling berrelasi, yaitu tabel transaksi, customer, kasir, detail transaksi, dan menu. Setelah query dijalankan, sistem menampilkan informasi transaksi secara lengkap, mulai dari nama customer, nama kasir, menu yang dibeli, jumlah pembelian, harga, hingga subtotal setiap menu.
Nah, di sini saya tidak mengerti mengapa hasil dari data yang sudah saya paparkan itu tidak dapat ditampilkan, mungkin karena database saya ada yang bermasalah. Nah, di sini saya tidak mengerti mengapa saya tidak dapat menampilkan hasil dari apa yang saya paparkan. Ya, mungkin dengan demikian presentasi proses basis data yang saya buat. Pada proyek ini saya telah melakukan identifikasi kebutuhan data, normalisasi dari UNF hingga 3NF, pembuatan struktur database menggunakan DDL, serta manipulasi data menggunakan DML berupa insert, select, update, dan delete. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.